Di sebuah kota kecil, berdiri gedung baru yang digunakan untuk program makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah. Gedung itu dibangun di bekas lahan kosong yang lama terbengkalai. Beberapa bulan setelah beroperasi, mulai muncul cerita-cerita aneh dari petugas, penjaga malam, dan warga sekitar. Lampu sering menyala sendiri, terdengar suara langkah kaki saat gedung kosong. Beberapa orang mengaku melihat sosok bayangan di dapur belakang. Seorang jurnalis lokal bernama Arman memutuskan menyelidiki berbagai cerita tersebut. Namun, semakin dalam ia mencari tahu, semakin terungkap bahwa misteri itu mungkin bukan berasal dari hal gaib, melainkan dari rahasia yang sengaja ditutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi bareng gua Mr. G di Rumah Gudang Misteri. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri. Dan kalau misalnya kalian mempunyai cerita horor ataupun ingin menjadi narasumber di Rumah Gudang Misteri, bisa DM ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri di Rumah Gudang Misteri Official. Tanpa bernama waktu, kita masuk ke ceritanya. Program makanan bergizi gratis mendapat sambutan hangat. Setiap hari ratusan anak datang untuk menerima makanan sehat. Suatu malam, penjaga gedung bernama Padarto sedang berkeliling. Tiba-tiba terdengar suara piring berjatuhan dari dapur. Saat diperiksa, tidak ada apa-apa. Keesokan harinya, beberapa petugas dapur mengeluh sering mendengar suara kursi bergeser pada dini hari. Cerita tersebut cepat menyebar. Warga mulai menyebut gedung itu gedung makanan bergizi yang angker. Arman yang bekerja di sebuah media lokal menganggap cerita itu hanya rumor. Ia memutuskan melakukan liputan investigasi. Arman mewawancarai warga sekitar. Seorang pedagang mengaku pernah melihat bayangan hitam di jendela. Seorang supir pengantar bahan makanan mengatakan sering melihat lampu menyala padahal gedung sudah tutup. Arman mulai memeriksa dokumen pembangunan gedung. Ia menemukan bahwa selama proyek berlangsung pernah terjadi kecelakaan kerja yang tidak banyak diberitakan. Seorang pekerja bangunan mengalami cedera serius setelah jatuh dari perancah. Namun pekerja itu selamat dan kini tinggal di kota lain. Temuan tersebut membuat Arman curiga bahwa cerita hantu mungkin muncul akibat gosip yang berkembang dari peristiwa kecelakaan tersebut. Malam hari, Arman memasang kamera di beberapa sudut gedung
pada pukul 1.15. Kamera merekam bayangan bergerak cepat melebar. Gambar itu membuat semua orang terkejut. Arman memeriksa rekaman yang lebih teliti. Ternyata bayangan tersebut berasal dari pantulan cahaya kendaraan yang melewati jalan belakang gedung. Ia juga menemukan sumber suara piring berjatuhan. Rak penyimpanan di dapur dipasang kurang kuat, sehingga beberapa peralatan sering bergeser ketika suhu malam berubah. Sedangkan suara langkah kaki berasal dari loteng bangunan. Saat diperiksa, terdapat banyak kucing liar yang masuk melalui ventilasi. Misteri seolah selesai. Namun Arman menemukan fakta lain yang lebih mengejutkan. Beberapa oknum kontraktor ternyata pernah menggunakan material bangunan yang tidak sesuai spesifikasi. Kerusakan kecil yang muncul di gedung selama ini ditutupi agar proyek tidak diperiksa ulang. Cerita hantu tanpa sengaja dimanfaatkan untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari masalah tersebut. Arma menerbitkan laporan investigasi. Pemerintah daerah kemudian melakukan audit dan perbaikan bangunan. Setelah semuanya diperbaiki, suara-suara aneh tidak lagi terdengar. Di malam terakhir, sebelum gedung direnovasi sebagian, Pak Darto kembali berpatroli. Gedung terasa tenang. Saat hendak pulang, ia mendengar suara langkah kaki dari koridor. Ia tersenyum dan segera memeriksa. Seekor kucing keluar dari balik pintu dapur, lalu berlari ke halaman. Pak Darto ketawa kecil. Jadi selama ini kamu pelakunya? Lampu gedung padam satu persatu. Dan misteri gedung makan bergizi gratis akhirnya terpecahkan. Bukan karena hantu, melainkan karena kesalahpahaman, rumor, dan rahasia manusia yang tersembunyi. Sekian cerita di episode kali ini. Percaya atau tidak itu hak kalian, dan seseram apapun pengalaman horor kita, akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.